Selamat datang kembali di channelnya One Star Football. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai skuad line up formasi potensial Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2025 matchday kedua antara Timnas Indonesia U23 versus Timnas Makau U23. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari kami. Terima kasih. Berikut ini merupakan jadwal kualifikasi Piala Asia U23 matchday kedua, hari Sabtu tanggal 6 September tahun 2025. Akan ada pertandingan super big match antara Timnas Indonesia U23 versus Timnas Makau U23 yang akan kick off pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Live di Indosiar, SCTV, dan di aplikasi video. Dan akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Coba prediksikan berapa skor akhir yang dapat antara Timnas Indonesia U23 versus Timnas Makau U23 kali ini. Silahkan komentar kalian di bawah. Berikut ini merupakan prediksi starting line up Timnas Indonesia U23 untuk menghadapi Timnas Makau U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2025. Pada formasi kali ini, Gerard van der Broek diprediksi akan menggunakan formasi terbaiknya, yaitu formasi 3-4-3. Oke, yang pertama di posisi penjaga gawang, Timnas Indonesia memiliki 3 opsi penjaga gawang, di antaranya yang pertama ada nama Cahya Supriyadi dari PSIM Yogyakarta, yang kedua ada nama Dava Pasha dari Borneo FC, dan yang ketiga ada nama Muhammad Ardiansah dari PSM Makassar. Pada posisi ini, Gerard van der Broek diprediksi akan menurunkan Cahya Supriyadi sebagai penjaga gawang utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi center back. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan 3 center back saat melawan Timnas Makau. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 4 opsi pemain back tengah, di antaranya yang pertama ada nama Muhammad Ferrari dari Bayangkara Presisi, yang kedua ada Kadek Ariel dari Bali United, yang ketiga ada Kakang Rudianto dari Persib Bandung, dan yang keempat ada nama Dion Mark dari NEC Nijmegen. Pada posisi ini, Gerard van der Broek diprediksi akan menurunkan Muhammad Ferrari, Kadek Ariel, dan Kakang Rudianto sebagai center back tengah utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kiri. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang bisa transit cepat ke depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 3 opsi pemain wingback sebelah kiri, di antaranya yang pertama ada nama Donitri Pamungkas dari Persija Jakarta, yang kedua ada Frankie Misa dari Bayangkara Presisi, dan yang ketiga ada nama Michael Tata dari Persebaya Surabaya. Pada posisi ini, Gerard van der Broek diprediksi akan menurunkan Donitri Pamungkas sebagai wingback kiri utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kanan. Di posisi ini, Timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang bisa transit cepat ke depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 3 opsi wingback sebelah kanan, di antaranya yang pertama ada nama Alvarezi Buffon dari Borneo FC, yang kedua ada Kakang Rudianto dari Persib Bandung, dan yang ketiga ada nama Frankie Misa dari Bayangkara Presisi. Pada posisi ini, Gerard van der Broek diprediksi akan menurunkan Frankie Misa sebagai wingback kanan utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi gelandang atau pemain tengah. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan 2 pemain yang bisa menekan bola ke depan sekaligus sebagai penyeimbang di lini tengahnya. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 6 opsi pemain gelandang atau pemain tengah, di antaranya yang pertama ada nama Robi Darwis dari Persib Bandung, yang kedua ada Arkan Fikri dari Arema FC, yang ketiga ada Tony Firmansyah dari Persebaya Surabaya, yang keempat ada Raihan Hanan dari Persija Jakarta, yang kelima ada Ananda Raihan dari PSM Makassar, dan yang keenam ada nama Zanadin Faris dari Persis Solo. Pada posisi ini,
Gerard Van der Boek diprediksi akan menurunkan Raihan Hanan dan Arkan Fikri sebagai gelandang utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kiri. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 3 opsi winger sebelah kiri, di antaranya yang pertama ada nama Donny Pamungkas dari Persija Jakarta, yang kedua ada Salim Tuharea dari Arema FC, dan yang ketiga ada nama Rafael Strike dari Dewa United. Pada posisi ini, Gerard Van der Boek diprediksi akan menurunkan Rafael Strike sebagai winger kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kanan. Di posisi ini, timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 2 opsi winger sebelah kanan, di antaranya yang pertama ada nama Rahmat Arjuna dari Bali United, dan yang kedua ada nama Ricky Pratama dari PSM Makassar. Pada posisi ini, Gerard Van der Boek diprediksi akan menurunkan Rahmat Arjuna sebagai winger kanan utama timnas Indonesia. Dan yang terakhir untuk posisi depan ataupun striker. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang tajam di lini depannya. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 3 opsi striker depan, di antaranya yang pertama ada nama Hoki Caraka dari Persita Tangerang, yang kedua ada Jens Reven dari Bali United, dan yang ketiga ada nama Rafael Strike dari Dewa United. Pada posisi ini, Gerard Van der Boek diprediksi akan menurunkan Jens Reven sebagai striker depan utama timnas Indonesia. Itu tadi perakiraan prediksi starting line up timnas Indonesia U23 untuk menghadapi timnas Makau U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2025. Menurut kalian formasi apa dan pemain mana yang layak menjadi starter pada laga nanti? Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Terima kasih, salam olahraga.